Berkaitan dengan prestasi terbaru dari InJourney Airports dan untuk mengetahui apa rencana ke depannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap bandara-bandara di Indonesia, sudah bersama dengan kami narasumber pilihan yaitu Bapak Faik Fahmi selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau yang saat ini dinamai InJourney Airports. Halo Pak Faik, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Faik, tadi kita sudah mendengar informasi berkaitan dengan penghargaan signifikan yang pertama yang diterima oleh InJourney Airports setelah rebranding kurang lebih 1 bulan pertama begitu. Bagaimana atau apa rahasia dari penghargaan yang saat ini telah dicapai, itu 34 penghargaan dari ASQ Awards? Ya, terima kasih. Jadi memang penghargaan yang diberikan oleh ECI terhadap Angkasa Pura Indonesia ini memang cukup mengejutkan buat kita ya, karena kami nggak menyangka bisa mendapatkan penghargaan sampai 34 penghargaan tingkat dunia ya yang dikeluarkan oleh ECI. Ini merupakan satu motivasi yang luar biasa buat kita untuk selalu memperbaiki layanan, terutama layanan terhadap penumpang di bandara. Karena kalau kita lihat ECI itu adalah merupakan organisasi pengelola bandara ya tingkat dunia yang membawai sekitar 2.110 bandara yang ada di 169 negara ya. Jadi kalau di airline itu ada IATA, maka kalau di bandara itu ada ECI. Nah, ASQ Award ini sendiri yang kita terima merupakan pengakuan dari dunia terhadap keunggulan layanan yang diberikan oleh kita sebagai pengelola bandara ya. Jadi pemberian penghargaan itu berdasarkan banyak kategori, termasuk kelas bandara dari mulai 2 juta penumpang setahun, dari 2 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai ke 15 juta sampai ke 25 juta penumpang setahun ya. Dan kita mendapatkan 34 SQ Award ya. Dan sebenarnya masih banyak yang harus kita bereskan dalam hal kaitannya dengan pengelolaan bandara, tapi ini merupakan satu hal yang sangat memicu kita untuk benar-benar bisa bekerja lebih baik lagi. Ya, ini menjadi satu motivasi kita. Karena terus terang aja PR yang dihadapi oleh Angkasa Pura Indonesia dengan mengelola 37 bandara itu juga masih banyak. Ya. Jadi kita memulai pembenahan dari hal-hal yang sangat basic. Ya. Misalnya AC-nya yang panas kita bikin lebih dingin, antrian panjang kita bikin lebih simple, yang terang, yang gelap kita bikin terang gitu ya. Yang kotor kita bikin bersih gitu. Tapi inti dari konsep yang kita kembangkan itu sebenarnya mengacu kepada 2 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana merubah mindset dan juga pola manajemen. Nah, perubahan mindset itu sangat penting di mana cara berpikir kita dalam mengelola bandara itu tidak lagi bersifat reaktif, tapi harus proaktif dan prediktif. Jadi kita memanfaatkan teknologi, perencanaan yang lebih baik, sehingga tidak mesti harus dikomplain dulu baru kita perbaiki gitu. Tapi justru kita harus mengantisipasi untuk menghindari terjadinya komplain dari penumpang. Dan kemudian yang kedua terkait dengan pola manajemen yang memang kita rombak secara total. Kalau tadinya kita orientasinya adalah kepada operation, kita rubah menjadi orientasi kepada pelayanan. Yang tadinya kita silo operation, kita rombak menjadi customer centric orientations ya. Dan kemudian juga dulu kita mengadakan teknologi berdasarkan kebutuhan unit terakhir, nanti kedepannya kita akan bikin yang lebih terintegrasi gitu. Jadi teknologi ini benar-benar kita manfaatkan untuk membantu kita memudahkan, mempercepat dalam mengambil berbagai macam keputusan yang ada di bandara gitu. Jadi upaya-upaya perubahan paradigma dan pola manajemen inilah yang mendasari kita untuk banyak melakukan perubahan di bandara di Indonesia gitu. Oke, baik. Nanti kita akan elaborasikannya ya, tantangan dan juga rencana ke depannya dari InJourney Airports untuk meningkatkan layanan di bandara-bandara di Indonesia. Tapi yang menjadi menarik adalah 34 penghargaan itu tentu saja masih dilihat menjadi pencapaian yang luar biasa signifikan. Saya ingin tahu Pak, sebenarnya dari penghargaan ini, apa sih Pak indikator utama yang akhirnya dilihat oleh dunia internasional Indonesia layak mendapatkan penghargaan ini? Apa yang akhirnya menjadi wajah yang membawa Indonesia mendapatkan penghargaan ini Pak? Ya. Kita melihat bahwa proses
penilaian untuk bisa diberikan penghargaan itu adalah melalui proses yang panjang, melalui proses survei. Ada 30 indikator yang dipakai untuk melakukan evaluasi terhadap penilaian ini, dan itu dilakukan melalui survei dan juga interview secara langsung, dan juga melihat kepada sarana dan prasarana yang kita siapkan. Ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu indikator, tapi inti kuncinya adalah kita dianggap mampu memberikan customer experience yang positif, yang memberikan keunggulan sehingga mereka menganggap ini layak untuk diberikan kepada Angkasa Pura Indonesia. Nah, secara strategik kita melakukan 3 pendekatan utama sebenarnya untuk memperbaiki layanan kita di bandara. Ya, tadi kita sudah sampaikan ada perubahan orientasi dari operation oriented menjadi service oriented. Ya. Dulu orang menggunakan bandara menjadi tempat naik turun pesawat. Kedepannya kita memastikan bahwa pengguna jasa angkutan udara itu juga merasa nyaman dan terpenuhi kebutuhannya selama berada di bandara. Nah, kita mengacu kepada 3 pilar utama. Yang pertama adalah dari sisi premises, yang kedua dari sisi people-nya, yang ketiga adalah dari sisi prosesnya. Dan kemudian didukung oleh teknologi untuk mensupport 3 pilar utama tersebut. Nah, dari sisi premisisnya kita memastikan infrastruktur yang kita bangun di bandara, sarana dan prasarana yang kita bangun di bandara itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan customer kita, kebutuhan pengguna jasa kita, dan itu setiap bandara itu berbeda-beda. Nah, yang kedua dari sisi people-nya, kita juga memastikan bahwa seluruh people kita, terutama frontliner itu harus customer centric. Ya. Jadi bagaimana dari sisi mindset-nya, dari sisi attitude-nya, skill-nya, knowledge-nya itu benar-benar bisa mensupport untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa dirasakan oleh pengguna jasa kita. Terus kemudian yang ketiga adalah dari sisi prosesnya. Kita buat proses secara lebih agile, lebih simple, cepat dalam mengambil keputusan. Dan itu kita gunakan teknologi untuk membantu kita dalam hal pengambilan keputusan, sehingga kita bisa memprediksikan sehari atau 2 hari sebelum hari H kita udah tahu berapa customer yang akan kita layani, ya, apakah akan banyak pada saat kedatangan atau keberangkatan, ya, ada penumpukan di jam berapa, itu sudah bisa diprediksi. Ya, ini adalah salah satu langkah-langkah yang terus kita kembangkan dengan melakukan perubahan paradigma dan pola manajemen yang kita rombak yang lebih berfokus kepada customer centric gitu. Oke, baik. Yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan 3 langkah yang tadi Bapak sebutkan, people, premises, sama proses. Yang menarik untuk dicermati adalah berkaitan dengan premises. Ini kan bisa dikatakan juga berkaitan dengan kapasitas, betul ya Pak ya? Betul. Berkaitan juga dengan mungkin infrastruktur bandara di Indonesia. Mungkin dengan rebranding atau peleburan dari Angkasa Pura I dengan Angkasa Pura II, bagaimana rencana ekspansi infrastruktur di Indonesia, bandara di Indonesia, yang paling dekat targetnya, seperti apa Pak? Kalau kita bicara secara umum ya, Angkasa Pura Indonesia atau Engineer Airport itu mengelola 37 bandara dari 251 bandara di Indonesia. Tapi 37 bandara itu sudah merefleksikan 90% dari trafik angkutan udara di Indonesia. Dan tiap-tiap bandara itu memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda-beda. Nah, kita sekarang mengidentifikasi bahwa ada bandara-bandara utama yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan kemampuan dalam mengantisipasi pertumbuhan trafik penumpang, terutama di bandara-bandara utama kita, yaitu Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Ya, jadi secara spesifik kalau untuk Bandara Soekarno-Hatta, kita benar-benar melakukan perombakan secara signifikan. Tadi 3 poin penting dari sisi people, proses, dan premisesnya. Tapi yang utama memang dari kesiapan premisesnya. Jadi kita ingin merubah wajah bandara, terutama Soekarno-Hatta ini, menjadi bandara yang bisa memberikan kebanggaan. Ya. Karena ini kan etalasenya Indonesia. Ya. Jadi saat ini kita sedang melakukan proses transformasi yang cukup agresif di Bandara Soekarno-Hatta, terutama di Terminal 3. Dan secara khusus saya memimpin langsung proses transformasi yang ada di Soekarno-Hatta. Sehingga kalau dari sisi premisisnya akan ada banyak perubahan-perubahan yang signifikan yang nanti akan segera dirasakan oleh pengguna jasa kita, terutama di Soekarno-Hatta, dan terutama lagi prioritas kita pertama adalah di Terminal 3. Ya.
Dan inisiatif-inisiatif yang kita lakukan adalah melakukan revitalisasi dan beautifikasi di seluruh area, terutama di Terminal 3, dari mulai area check-in, kemudian juga area boarding, area kedatangan, dan kita juga memberikan tambahan layanan yang bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pengguna jasa. Mulai kemarin kita sudah mengintroduce di kedatangan internasional Giant LED. Itu LED yang panjangnya sampai 60 meter, ya. Ini LED terbesar di Indonesia yang kita menampilkan berbagai macam keanekaragaman Indonesia. Jadi nuansa hutan, nuansa sawah, nuansa laut, ya, yang kita akan tayang ini akan memberikan satu pengalaman berbeda yang mungkin akan dirasakan oleh pengguna jasa di Soekarno-Hatta yang sebelumnya tidak pernah dirasakan gitu. Jadi ini adalah salah satu pendekatan-pendekatan yang terus kita lakukan untuk memastikan bahwa Soekarno-Hatta bisa berubah secara signifikan, ya. Karena memang yang tadi saya sampaikan, salah satu objektif dari pembentukan Angkasa Pura Indonesia itu adalah bagaimana bandara bisa menjadi wajah dan kebanggaan bangsa. Oke, baik. Ya, Soekarno-Hatta itu menjadi salah satu bandara utama kita. Jadi saya ingin memastikan semua orang yang datang ke bandara bisa merasakan kebanggaan Indonesia gitu. Keunggulan Indonesia itu bisa dirasakan melalui layanan yang diberikan di bandara. Betul.